Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya yang masih studinya juga, dan semoga rezekinya lancar-lancar juga. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, dulu orang ini, guest yang sekarang ini pernah datang ke Night in Tokyo juga. Jadi dia cerita bagaimana datang ke Jepang terus sampai akhirnya jadi member salah satu band di Jepang. Dan kesini dia bakal promo tentang atau bercerita tentang project dia yang baru. Di sini ada Kang Lutfi. Halo. Halo. Sasiburi desu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat malam. Night in Tokyo malam. Ya. Settingnya malam. Meskipun rekamannya nggak malam. Rekaman kemarin kan gila-gila itu bahasa Indonesianya belum kembali. Kalau sekarang sudah kembali, jadi bisa ngomongnya lebih cepat. Nah, mungkin yang kemarin penasaran cerita Kang Lutfi gimana bisa sampai di Jepang dan lain-lain, bisa cek aja ya teman-teman di scroll aja ke bawah nih ada fotonya Kang Lutfi. Nah di situ kalian bisa lihat. Bisa dengar cerita Kang Lutfi. Nah, untuk kesempatan kali ini Kang Lutfi pengen cerita tentang proyekan dia yang baru nantinya. Sebelum itu, sebenarnya aku penasaran Kang Lutfi, karena beberapa bulan lalu tiba-tiba ada announcement keluar dari Ali. Iya. Yang dimana apalagi orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang ya, tahu Kang Lutfinya tuh justru dari band itu gitu. Iya. Nah tiba-tiba keluar apa pertimbangan dan mungkin ceritanya gitu. Kalau misalnya diomongin sih bakal panjang banget. Tapi yang buat kalau dipendekin itu, jadi si visi dari bandnya itu udah nggak sama dengan waktu pertama kali kita bikin bandnya itu. Jadi kan lebih ke jadi buat bawa istilahnya itu bawa multi insono, karena backgroundnya itu kan beda-beda tuh, multicultural. Nah dari situ itu kan mau bawa budaya sendiri buat digedein di Jepang. Jadi memperkenalkan budaya masing-masing gitu. Kan karena membernya beda-beda. Nah cuman beberapa tahun saat ini mulai gerakan Ali itu berubah jadi nggak ngeh lah gitu. Jadi tempat buat saya. Jadi saya sebagai orang Indonesia itu jadi waktu muncul di TV, kalau nggak muncul ngobrol di radio, waktu untuk saya berbicara sebagai orang Indonesianya itu sedikit. Jadi untuk visi dan misi saya itu, jadi ingin bawa istilahnya itu mengharumkan nama Indonesia. Terlalu besar lah kalau itu. Cuman saya ingin bilang ke orang Jepang bahwa di Jepang itu ada orang Indonesia. Jadi jangan takutlah sama orang Indonesia. Jadi banyak berita kan yang apalagi akhir-akhir ini ya. Banyak orang tusuk-tusukan, peteteng nongkrong lah di mana gitu. Bawa cerulit lah. Ngikutin juga ya. Yang ngikutin lah. Pastinya ngikutin lah. Habisnya tiap lihat berita tentang orang Indonesia gitu yang jelek-jelek ya. Ya kenapa jelek gitu. Saya jadi
selama ini saya muncul di TV acara pagi-pagi, ya istilahnya itu bahasa Sundanya itu nggak bojek lah, ngeguyon di TV gitu, banyak yang ketawa gitu, tapi nggak ada yang sadar saya orang Indonesia di situ. Jadi nggak ada yang sorot. Nah dari situ saya mulai berpikir, jadi saya di Ali itu jadi nggak ada istilahnya itu, karena di alinya sendiri saya tidak tersorot. Jadi buat apa saya ada di Ali? Jadi lebih baik saya bikin project sendiri, bawa nama Indonesia, bikin lirik pakai bahasa Indonesia, dan ya saya ingin lakuinnya di Jepang itu karena kalau misalnya mulai orang Jepang itu mendengarkan lagu saya, mereka tidak sadar bahwa mereka udah ngedengerin lagu Indonesia gitu. Oh iya. Memang karena yang waktu itu pun cerita, Ali sendiri kan singkatannya Alien Liberty International. Iya, terus emang visinya memang tadinya karena orang-orang itu multicultural, terus multicultural dan lain-lain. Tadinya memang arahnya ke sana ya memang ya. Karena membernya itu, jadi istilahnya itu kan banyak yang blasteran, jadi nggak ada tempat. Istilahnya itu di Jepang nggak ada tempat pulang, di luar negeri nggak ada tempat buat pulang juga gitu. Jadi di Jepang istilahnya tuh di Jepang sedikit nggak terlalu banyak sih, cuman sedikit kayak orang asing. Ya gitu. Kayak asing. Jadi ada rasialis lah. Jadi namanya nama orang Jepang, cuman karena kelihatan orang asing, jadi sedikit gimana ya? Jadi sedikit diskriminasiin. Dan kalau misalnya keluar negeri, ya beda sendiri kulitnya juga. Padahal misalkan dia blasterannya misalkan sama orang Brazil gitu. Di Brazil pun bukan kampung halamannya dia juga gitu loh. Padahal sebenarnya kampung halamannya dia di sini, cuman malah di kampung halamannya sendiri dikucilkan. Ya dikucilkan. Enggak terlalu dikucilkan sih, cuman ada perlakuan ini kayak ya. Karena mungkin orang Jepang tuh cukup melihat cukup melihat dari looks gitu kan. Looks sama dari keluarga negaraan. Banyak yang ngelihat dari situ. Jadi ngelihat tampangnya udah kayak nggak kayak orang Jepang, udah diperlakukannya dengan kayak memperlakukan dia sebagai orang asing gitu. Saya udah beberapa kali itu di stop sama polisi. Cuma gara-gara kenapa saya di stop? Saya tanya polisnya, kenapa saya di stop? Mereka nggak mau bilang bahwa saya kelihatan mencurigakan. Dia nggak mau bilang karena tipikal ya benar. Kalau mereka bilang mencurigakan, itu masuknya rasialis, masuknya itu diskriminasi. Padahal saya cuman duduk di depan istilahnya tuh daycare. Indonesia itu apa ya? TK, taman kanak-kanak. Tempat penitipan anak gitu ya. Tapi sekolah. Oh, berarti TK ya? TK. Saya nungguin di depan TK. Lagi nungguin anak saya. Duduk saya di depan TK. Di stop sama polisi. Didatengin lah ya. Didatengin, saya lagi duduk gitu. Didatengin sama polisi berdua. Kemungkinan dikiranya orang asing. Terus pas ditanya Zaidukat, gak ada kan? Ini lucu banget sih. Terus gimana? Pasti ditanyain Zaidukat beneran ditanya. Terus kan gak ada. Ya ditanya ngapain di sini? Nungguin anak di sini. Nungguin anak. Iya. Ini TK. Kalau di Jepang itu TK kan enggak. Kalau di Indonesia itu TK kan kelihatan. TK gitu. Kalau di Jepang itu biasanya di depan bangunan. Jadi ada kayak building lah, ada bangunan, ada di gedung lantai satunya atau di mananya. Terus kebetulan di lantai satunya, di pintunya ada tulisannya TK gitu. Ada daycare gitu, kelihatan ada tulisannya. Saya nunjuk polisinya, hah? Oh iya. Mereka sedikit percaya, cuman mereka bilang gini, tapi buat cek aja, ayo dicek ya badannya, dicek semua di badan, dompet dibuka semua. Zairyu kado, ID buat orang asing. Saya nggak punya. Oh kenapa?
saya orang Jepang. Saya orang Jepang. Merekanya pertama nggak percaya, terus saya keluarin SIM saya, nama saya pakai kanji, terus ada katakananya. Mereka nyelak, bingung. Pertamanya bingung, cuman mereka langsung percaya. Ya kayaknya mereka mulai percaya abis ngelihat SIM saya. Nah gitu. Buat konteks saja teman-teman. Jadi Kang Lutfi ini udah jadi orang Jepang. Mungkin sebenarnya banyak ya cerita dari tadi juga ngobrol kenapa akhirnya mengganti warga negaraannya jadi orang Jepang. Next Tapi time. itu buat nanti aja lah ya. Buat nanti aja. Karena sekarang kita mau cerita tentang project barunya Kang Lutfi. Nah, setelah keluar dari Ali, ya bukan anggaplah, emang udah nggak sevisi lah ya, udah nggak sevisi. Terus baru-baru ini udah berapa lama ya akhirnya rilis proyekan baru itu? Waktu 2 minggu ya udah. Berhentinya itu Oktober. Jadi berhentinya udah lama. Ya Oktober tanggal 1-nya itu udah diumumin. Sebenarnya tapi kita udah saya dengan gitarisnya dengan Seza itu kita udah ngobrol, ya udah kita udah mau berhenti itu dari kalau Seza itu dia udah mau berhenti dari Februari. Cuman jadi karena kita itu banyak job di luar negeri. Iya. Jadi udah kita itu udah punya banyak visa yang udah ada. Jadi udah ada. Jadi kita itu harus selesaiin dulu jobnya. Baru kita bisa keluar. Oh, kontraknya ya. Kontrak sama event kebetulan. Ya, terus saya itu mulai mau berhentinya itu sekitar Juni kan. Sekitar Juni. Dari situ ya udah abis Brazil. Kita itu kan manggung di Brazil. Jadi ada acara anime di sana. Cuman karena abis Brazil, cuman karena kebetulan ada kontrak dengan anime. Jadi ya udah kita selesaiin aja dulu sampai September. Itu anime Fable. Pas Fable udah selesai, diumumin lah itu. Ada ya istilahnya gitulah. Berarti member yang aslinya cuma sekarang tinggal vokalisnya doang. Tinggal vokalis doang. Oke. Nah dari situ abis diumumin, nah saya itu pas dari situ saya udah mulai bikin lagu sendiri. Udah persiapan lah. Dari situ pas bulan Oktober itu pas udah diumumin, saya recording, mixing, mastering. Sebetulnya lagunya itu udah selesai bulan Oktober. Cuman waktu udah dikirimin ke publisher, sekitar butuh 1-2 minggu sampai rilis. Akhirnya rilis November gitu, November bulan 6 kayaknya, tanggal 6 di situ. Nah, secara konsepnya sendiri nih, kayaknya agak jauh nih dari band Ali sendiri. Dan bisa diceritain gak sih proses kreatifnya, misalkan kenapa akhirnya memilih musik ini, terus secara konsep tuh kayak gini tuh proses kreatifnya dari awal gimana? Nah itu dia yang sekarang project saya itu Nangoku Beats. Sono visinya itu sono project image-nya itu. Jadi saya itu ingin bawa, nah itu arti dari namanya, arti namanya itu Nangoku itu Southern. Jadi kalau orang Jepang itu dengar Nangoku, biasanya mereka mikirnya itu pulau, pantai, ya istilahnya itu tropis gitu. Tropis. Jadi dari Jepang ke selatan itu kan tropis. Jadi saya itu namanya Nangoku. Beats-nya itu kan kakera istilahnya, serpihan. Jadi saya itu ingin memperkenalkan budaya selatan, budaya tropis. Walaupun sedikit, saya ingin
memperkenalkan ke orang Jepang gitu. Oh. Saya misinya itu awalnya. Nah dari situ kebetulan saya suka reggaeton. Reggaeton itu dari dari Latin, dari Puerto Rico. Awalnya itu lagu Latin. Kebetulan saya juga waktu main bass di Ali, saya paling ngeh dengan lagu Latin. Karena kalau yang belum banyak yang tahu, banyak lagu Indonesia, banyak lagu dangdut, banyak lagu istilahnya banyak lagu Indonesia lah yang awalnya itu rootsnya itu dari Latin. Banyak lagu dangdut, lagu kopi dangdut itu dari Latin. Oh iya benar. Awalnya dari Latin. Itu kopi dangdut itu, aku nggak tahu ya apakah teman-teman yang tinggal di Jepang itu pernah beli kopi, ada kopi mesin. Ya, ya ada. Di mana? Apa istilahnya? Biasanya di service area itu. Apa ya istilahnya? Bahasa Indonesianya lupa. Yang di dalam tol tempat kita istirahat, rest area. Rest area. Di rest area itu kan biasanya suka ada toko. Nah, biasanya juga ada itu vending machine yang jual kopi itu gitu. Yang grind kopinya dari biji kopinya kan. Nah waktu pencet memang nggak semua mesinnya ada musiknya. Nah ada satu mesin itu ada musiknya. Nah musiknya itu pas didengar waktu kan sambil nungguin, pas didengar bentar ini kayaknya familiar gitu. Loh ini bukannya lagunya kopi dangdut. Kopi dangdut. Bener. Itu beneran plek sama itu ya. Kebetulan sama banget. Ya, nggak tahu sih karena saya nggak tahu masalah tentang. Jadi nggak tahu yang bikin kopi dangdut itu plagiat, nggak tahu minta beli kayaknya. Nggak tahu beli, nggak tahu minta izin, nggak tahu apa. Tapi kalau misalnya dihitung dari tahunnya. Kalau dipikir-pikir emang si hak ciptanya itu udah terlalu tua gitu. 1960 berapa gitu. Oh iya udah expire mungkin ya. Berapa sih 30? Biasanya 30 tahun. Cuman kopi dangdut keluarnya berapa gak tahu. Iya benar. Ya udah gak usah diomongin nanti. Iya pokoknya sama lah. Waktu mencet ini lagunya sama. Iya. Jadi sebenarnya itu lagu reggaeton itu. Jadi karena banyak yang diambil dari Latin. Jadi waktu saya dengerin reggaeton, istilah reggaeton itu yang terkenal Daddy Yankee, Becky G, banyak lah. Artis-artis yang dari Amerika Latin. Waktu dengerin lagunya itu langsung masuk ke kuping, langsung jadi langsung ke badan gitu. Ya udah bikin terus kenapa yang bikin lebih jadi terkenal bukan apa sih? Di kuping itu terasa rumah itu karena emang mirip dengan dangdut gitu. Iya, ya. Reggaeton itu mirip dengan dangdut. Lagu tropis gitu. Lagu tropis itu dia. Nah dari situ ya udah bikin lagunya reggaeton. Terus liriknya itu bahasa asing. Jadi reggaeton itu biasanya pakai bahasa Spanyol. Nah, saya juga kan masih belajar bahasa Spanyol. Jadi saya isi bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa. Kebetulan yang lagu single saya My League My Show itu awalnya itu pakai bahasa Sunda. Terus yang saya bikin di situ itu jadi di situnya itu nggak ada. Kebetulan di single pertama itu nggak ada bahasa Jepangnya. Cuman di situ kedengarannya bahasa Jepang. Saya bikin si liriknya itu waktu dinyanyiin kedengaran bahasa Jepang. Itu emang sengaja saya dibikinin kayak gitu. My League My Show itu di bahasa Jepang itu Mairimasho. Itu artinya let's go. Oh dari si Mairimasho, My League My Show.
Iya, mungkin ya, karena memang pada akhirnya orang itu akan mendengarkan sesuatu yang familiar dengan dia gitu. Itu dia. Jadi kalau dia nggak paham bahasa Inggris, dia akan secara otomatis mengasumsikan itu adalah bahasa yang dia ngerti. Iya. Jadi oh iya bener ya. Jadi terus saya mikir juga kan sekarang itu kan banyak AI tuh, banyak yang bikin lirik itu pakai AI. Ya AI itu ya kalau AI itu kan misalnya ingin AI bikin lirik bahasa Inggris, AI bikin lirik bahasa Indonesia, AI lirik bahasa Spanyol lah, lirik bahasa Jepang lah. Kan jadi si AI itu kan belajar dari lirik yang udah ada, belajar yang dari yang udah ada. Tapi yang sekarang apa yang belum ada ya? Saya mikir-mikir. Terus kebetulan di Jepang itu ada TV di Jepang namanya itu Soramimi Awa っていうTatamori-san っていう Tamori っていう orang terkenal di Jepang. Komedi. Jadi komedi sebenarnya itu acaranya itu lagu asing dibawain di TV, terus dikasih subtitle bahasa Jepang. Jadi kedengarannya kayak gini gitu. Oh. Jadi sebenarnya itu komedi. Jadi ya sama kayak tadi ya, ngomongnya bahasa Inggris tapi di apa ya, kayak di convert dengan suara bahasa Jepang gitu ya. Jadi kedengarannya bahasa Jepang padahal ngomongnya bahasa Inggris, asing. Bahasa asing. Yang terkenalnya itu Michael Jackson. Saya nggak ingat semuanya. Cuman ada yang Akasingo Machi itu nggak ada. Terus lagu System of a Down Nugget Watito-chan. Sono chicken nugget dibelah dong. Tapi di Indonesia juga ada kayak gitu-gitu juga ya pasti ya. Ya kayaknya ada gitu. Emang misalkan lagunya siapa, iya ya, apalagi anak kecil gitu. Anak kecil karena dia menangkapnya apa yang dia familiar, ya diucapinnya dengan kayak gitu. Oh iya benar. Terus saya juga kan di situ waktu bikin lagunya, karena AI itu belum ada yang kayak gitu. Oh ya, belum merekam yang kayak gitu kali ya. Jadi coba bikin lirik bahasa Jepang tapi kedengaran bahasa Inggris. Kalau nggak bikin bahasa Inggris kedengaran bahasa Jepang, pusing pasti, dijamin pusing. Pusing. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya udah bikin aja. Jadi terus di situnya juga saya bikin, karena kalau bikin bahasa Jepang aja kan biar bikin kedengarannya bahasa Jepang itu kan istilahnya itu nggak terlalu masa cuman Jepang aja gitu. Ya udah saya juga bikin kedengarannya bahasa Indonesia. Waktu di liriknya itu ada bahasa Spanyol sama bahasa Inggris. Itu ketal. Artinya itu apa kabar? Ketal. Iya. Apa kabar? Terus goyang atau goyang, don't fret. Jadi kalau di Indonesia goyang. Jadi tetap muda, nggak usah risuh lah, nggak usah neko-neko. Tapi kalau didengerin bahasa Indonesia, kita goyang dompet. Oh bener. Nah, gimana kalau kita dengerin sedikit nih lagunya? Bentar teman-teman, karena saya lupa tadi harusnya nyiapin, cuman coba aku ambil dulu ya. Oke. Nah, There's no beginning without an end. Seems sad, but there are the nature of everything. This gotta be my new song, new story, new journey. ini aku nggak sadar kalau ini bahasa Sunda setelah nonton video liriknya. Kita
dompet. Oh, reggaetonnya kayak gini ya. Main di masyo. Ya reggaeton kayak gini, cuman saya main bassnya, bass dangdut, Pas betul. bass betul. Oke. Nah, itu teman-teman. Nanti up bisa didengerin di semuanya ya. Ada di Spotify, di YouTube-nya juga ada. Kalau di YouTube. yang penasaran, kayaknya lebih asik jangan lihat liriknya dulu ya. Ada lirik video, ada Kayak dengerin dulu, mungkin sekali lah tanpa liriknya. Terus baru mampir ke YouTube Nanggoku Beats. Nanggoku Beats. Di situ ada lirik videonya. Nah, Ada lirik videonya, terus ada subtitle. Di situ ada rahasianya. oh. Nah, Ada yang komentar kenapa artinya beda. kenapa artinya beda? Ya, saya ngisi. Di situ kan ada suara perempuannya, Iya. vokalisnya perempuan, Mhm. dan kebetulan itu adalah Istri saya. istri Kang Lutfi sendiri. Bukan Jepang, Bukan Jepang. Istri saya itu orang Nanggoku juga ya berarti ya. Nanggoku, orang selatan juga. Bukan orang Indonesia, bukan. Tapi itu masih negara pulau. Mirip. Mirip pulau. Banyak pulaunya juga kayak Indonesia. Tepatnya itu Filipina. Oh, bahasa Filipina sendiri juga banyak yang mirip nggak sih? Kayak kambing, payung. Tapi sedikit banget. Sedikit banget sih memang. Banget. Karena Bukan grammar, cuma cuman vocab. kosakata. Ya, kosakata dikit banget. Tapi kalau di katanya Filipina yang selatan itu lebih banyak yang mirip dengan bahasa Indonesianya. Oh, Karena dekat Melayu juga ya. Dekat dengan Sulawesi. Itu Filipina. Iya, karena kan saya asalnya itu saya nyari vokalis. Nyari vokalis. Asalnya itu saya mau ngasih job vokalnya itu ke itu di Ali itu ada koras. Yang nyanyi korasnya itu orang mix Jepang dengan Filipina. Dia itu sibuk di itu, sebetulnya dia sibuk jadi DJ sama singer juga, dia sangat sibuk. Terus saya mikir-mikir nyari siapa ya yang, soalnya karena liriknya itu nyeleneh. Liriknya nyeleneh, terus rada-rada gimana ya, jadi komedi lah. Istilahnya itu kayak komedi. Jadi kalau yang mau kerja bareng saya harus, istilahnya itu harus buang harus ikut nyeleneh juga. Nyeleneh. Jadi jangan ada pride lah istilahnya. Iya, benar-benar. Jadi ya kan orang Indonesia gitu, orang Filipina gitu, orang istilahnya mah apa ya, gimana ya? Jangan orang kota lah gitu. kita orang kampung ya, jadi bukan gimana ya? Ya, jangan jaim. Ya, jangan jaim ya. Jangan jaim, jangan jaga image. Jangan jaga image lah itu. Jadi ya kita masa dari negara yang panas gitu, negara yang ada pantainya, yang senang ngeguyon, senang bercanda. Masa harus jaim. Ya udah, terus cari-cari di mana pas lagi nyari saya ngelirik lagi nyari saya kan di kamar gitu, lagi bikin lagu, saya ngelihat sekitar, oh iya, istri saya orang Filipina. Terus saya nyuruh istri saya nyanyi, jadi saya kasih
nyanyi, kasih melodinya, ketel nyanyi, terus abis nyanyi saya cek chordnya, abis saya cek chordnya, oh bisa nyanyi. Belum terlalu bagus sih waktu pertama kali record. Dia masih belum ikut ke vocal lesson. Sekarang dia vocal lesson tiap seminggu sekali. Tapi biasanya ya, bukan biasanya. Dari pengetahuan aku sendiri, ketemu orang Filipina, biasanya orang Filipina jago nyanyi. Ya itu juga saya juga nggak ngerti kenapa. Kebetulan istri saya juga asalnya dianya minder. Minder kebetulan karena dianya nggak. Tapi karaoke suka sebenarnya. Ya, saya nggak ngerti kenapa. Karena katanya kita kan juga aku sama Yemi kan kadang-kadang juga manggil orang buat bantuin bersihin dan lain-lain. Kalau misalkan abis rekaman berapa gitu, terus kayaknya berantakan banget, manggil dan dia yang datang itu kita manggilnya Mbak Filipin. Orang Filipin gitu. Terus dari semua kan kita penasaran gitu loh, kayak misalkan kita juga tahu beberapa lah, mungkin teman-teman juga kadang-kadang tahu, oh rupanya dia tuh Filipin, kayak series Filipin. Terus dulu yang nyanyi nggak tahu ya, anak zaman sekarang tahu nggak yang Bali? Apa itu tuh? Ada deh. Itu juga orang Filipin. Pokoknya lagunya tentang Bali. Nah, ada banyak lagu Disney juga yang nyanyinya orang Filipin. Nah, memang orang Filipin ini banget ya. Budaya karaoke-nya Bruno Mars orang Filipin. Oh iya? Gak tahu. Bruno Mars half Filipin. Dia mix Filipin dengan orang Amerika. Ya. Pokoknya intinya orang Filipina tuh suka karaoke dan biasanya bisa nyanyi. Enggak ya, jadi bahkan saya ingat kenapa mereka suaranya bagus sama senang nyanyi. Waktu saya main ke keluarganya istri saya, sama ke rumah keluarganya, biasanya tiap keluarga punya karaoke box, punya mesin karaoke. Jadi biasanya kalau ngumpul dengan orang keluarga nyanyi. Jadi mereka itu nggak malu buat nyanyi. Jadi budaya malu buat nyanyi aja. Ya. Kalau misalnya malu kan jadi nggak nyanyi. Jadi nggak tahu kalau dianya bisa nyanyi. Bisa nyanyi atau enggak. Tapi kalau semuanya nggak malu buat nyanyi, ya lama-lama semuanya jadi jago bareng-bareng. Jago bareng-bareng. Nah, gitu. Oh gitu. Kayak orang Indonesia itu kan yang nyanyi biasanya kan pada nggak mau nyanyi. Malu. Tapi pada mau main gitar, main bass, main drum gitu. Kenapa? Soalnya biasanya kan kalau lagi ngumpul, nggak tahu zaman sekarang ada atau enggak. Ngumpul gonjreng gitu ya. Kalau itu waktu zaman saya masih sedikit ada. Jadi kalau misalnya itu sebelum ada hansip itu patrol. Jadi anak muda yang patrol malam-malam ada. Oh, siskamling gitu ya. Biasanya kan siskamling kan biasanya anak muda 20 dari RT situ lah ya. SMP, SMA pada ngumpul, begadang, bawa gitar, tatalu. Jadi main gitar, main drum, main bass pada bisa. Pas nyanyi pada nggak mau kan? Oh iya benar. Yuk, orang Indonesia nyanyi kapan ya? Pas takbiran doang. Oke. Oh, nah berarti dari situ tuh. Kayaknya dari situ sih. Makanya banyak orang Indonesia, banyak musisi Indonesia yang terkenal di luar negeri itu biasanya gitaris, bassis, instrumental ya, drummer. Oh ya, apalagi drummer banyak banget tuh. Banyak yang terkenal. Oke. Nah, nah berarti gara-gara di kamar itu dicobain, terus masuk gitu. Masuk. Akhirnya
jadiin vokalis. Asalnya saya mau nyanyi. Bagian awalnya kan saya rap, terus asalnya saya mau ikutan nyanyi juga. Terus saya sadar saya onci itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya suara saya itu nggak pitchnya itu nggak benar. Oh, oke. Sumbang banget. Jadi kalau misalnya di data itu suara saya itu ke atas ke bawah. Nggak stabil, nggak presisi karena nggak presisi banget. Jadi saya rap aja lah gitu. Terus istri saya yang nyanyi gitu. Oh, oke. Nah, kebetulan kan memang di situ kan ada bahasa Spanyolnya. Bahasa Filipin apa ya namanya? Tagalog sama Spanyol ada kedekatan. Ada mixnya sedikit. Terus banyak yang walau mereka nggak bisa ngomong, kalau ketika mereka dengar bahasa Spanyol, kira-kira ngerti lah gitu. Karena dulu memang katanya orang-orang tua pada bisa bahasa Spanyol, sama kayak orang Indonesia, orang tua-tua dulu bisa bahasa Belanda gitu. Oh. Ua saya, ua teh apa? Kakek dari kakek? Bukan. Bapak dari kakek? Kakak dari. Oh, kakak dari paman. Paman saya bisa bahasa Jepang. Gitu. Jadi gara-gara pernah kerja sama orang Jepang. Kakek saya juga bisa ngomong bahasa Jepang. Gitu. Iya, jadi kayaknya emang gitu sih. Walaupun bentar gitu. Yang bisa bahasa Belanda mah kayaknya harus lebih tua lagi. Oke. Nah, akhirnya barengan tuh sama istri. Iya. Nah, sebenarnya aku penasaran juga nih, Kang. Biasanya kan orang ke Indonesia gitu, datang orang Indonesia datang ke Jepang, nikah sama orang Jepang. Gitu. Nah, Kang Lutfi malah nikahnya sama orang asing juga. Nah, ketemu sama istri itu di mana? Saya itu gimana ya? Saya ketemunya itu pakai Tinder. Oh, Tinder. Pakai Tinder. Terus ketemu, saya punya teman orang Jepang juga. Saya juga pernah saya pernah pacaran juga dengan orang Jepang. Cuman saya sadar nggak usah jaim lah gitu. Jadi kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya orang Indonesia, jadi orang Indonesia senang dengan orang Indonesia karena jadi bahasa juga ada, bahasa itu ada. Jadi bahasa itu harus sama gitu, ada. Cuman budaya juga kadang ada gitu. Tapi yang kadang lebih enak itu sifat. Jadi ada yang senang dengan orang Jepang, tapi kadang orang Jepangnya yang lebih senang dengan orang asing. Jadi biasanya itu orang Jepangnya yang adaptasi dengan orang Indonesianya. Jarang orang Indonesianya yang adaptasi dengan orang Jepang. Dikit. Seingatku orang-orang yang aku kenal yang nikah sama orang Jepang, iya sih benar kayak gitu. Biasanya iya. Bukan, ya mungkin ada atau yang orang Indonesianya keikut ke Jepangnya, tapi rata-rata Jepangnya yang keikut ke Indonesianya. Iya. Oh iya benar juga. Biasanya gitu. Kalau nggak kayak gitu, biasanya bubar tuh. Biasanya bubar. Iya, ada dua. Ada dua tamu yang pernah datang ke sini. Kayaknya permasalahannya sama. Nggak mau ikut ke sana, ujung-ujungnya dua-duanya bubar sih. Habisnya budaya, banyak yang orang Jepang itu nggak suka dengan budaya. Jadi budaya Jepang terhadap perempuan itu kan istilahnya itu perempuan harus melakukan semuanya. Cuman kan kalau misalnya budaya, nggak tahu budaya Indonesia yang lain, nggak tahu gimana. Cuman kalau misalnya di budaya nggak tahu Sunda kalau saya mah diajarinnya jadi bantulah gitu. Jadi kan istilahnya mah
istilahnya mah meni bahasa Sunda. Istilahnya itu kan keluarga itu kan dibentuk sama suami istri. Jadi berdua itu kayak bikin perusahaan lah gitu. Jadi kan kepala rumah tangga sama kalau disebutnya kepala rumah tangga jadi kayak mainnya itu laki-laki, tapi bukan sebenarnya itu. Jadi kepala rumah tangga itu yang mikirin gimana, jadi mau gimana ini keluarganya mau kemana. Nah istrinya itu yang nge-support bagi keluarga saya ya. Nah sekarang itu yang gaji lebih besar istri saya. Sekarang dia kerja di perusahaan asing. Dia gajinya lebih besar dari saya. Tapi di keluarga saya itu saya yang bikin istilahnya itu keluarga mau ngapain gitu. Makanya saya bikin project ini dengan keluarga saya karena keinginannya juga karena kalau misalnya kita dapat job dari luar negeri karena kita suami istri, jadi si promotor, inventor, event harus bayar sepaket. Jadi kan jalan-jalan keluar negerinya gratis keluarga gitu. Saya salah satu kenapa saya milih istri saya juga itu. Pertanyaannya tadi apa? Saya lupa. Sorry. Gimana ketemunya kapan? Iya itu ya di Tinder ya, jadi kan gitu. Nah dari situ kan jadi teman baik lah di situ. Di situnya mulai karena sifatnya mirip lah. Iya sih memang. Karena mirip dari orang Filipina yang pernah kita ketemuin juga. Terus ada mirip. Jadi kalau di Indonesia itu kan negaranya itu banyak yang keislaman. Padahal di seluruh Indonesia itu banyak berbagai budaya. Cuman karena negaranya itu mainnya itu di Jakarta dan Jakartanya itu kan mayoritasnya orang Islam. Jadi banyak istilahnya itu banyak keputusan yang lebih ke Islam sentrik. Di Filipina juga sama. Filipina itu kan besar. Di situ banyak budaya dari karena kepulauan juga ya sama. Kepulauan juga. Soalnya di utara banyak yang masih nyembah patung. Oh iya. Di selatan banyak orang Islam. Oh iya benar selatan. Jadi di situnya tuh banyak banget banyak budaya di situ. Cuman karena pusat negaranya itu di Manila itu mayoritasnya Kristiani. Jadi keputusannya Christian centric. Di situnya tuh dekat. Jadi pikiran kita berdua waktu ngobrol, cara berpikirnya mirip. Terus di situ yang harus dari situ itu kita belajar untuk membuka pikiran. Nah dari situ itu dia masalahnya. Kalau misalnya orang Indonesia membuka pikiran beyond, lebih dari agama gitu. Jadi kalau misalnya mulai berpikir, banyak orang Indonesia yang teman-teman saya juga banyak yang mikir pertanyaan kalau ketemu orang agama Anda apa gitu. Ngapain nanya itu? Itu selalu pertanyaan bukan paling awal sih. Tapi sering ditanyain aja. Sering ditanya. Terus kalau misalnya udah tahu gitu agama dari seseorang gitu, emang bakal jadi keuntunganmu gitu. Kan yang nggak untung nggak rugi kan? Iya. Cuman tahu kayak ini aja, kayak nanya gitu. Untuk saya nggak tahu kalau pendengar gitu mungkin punya sudut pandang yang berbeda. Bagi saya itu tahu agama orang lain itu kayak tahu makanan kesukaan orang lain gitu.
suka makan apa? Nanya gitu. Ya udah gitu ya. Suka makan apa? Misalnya es krim gitu. Suka makan es krim. Oh iya. Oh, suka makan es krim. Oke. Udah kan? Terus kamu ngapain gitu? Ngapain juga kalau misalnya kamu senang makan sate, apakah kamu bakal maksain dirugikan atau apa ya? Bakal dirugikan bahwa orang itu suka makan es krim? Apakah Anda bakal memaksakan makan sate ke orang yang suka makan es krim? Ceritanya ngobrolnya belok lagi. Ngobrolannya belok lagi. Ya, saya suka panas sih ngomong kayak gini. Soalnya emang banyak abis saya datang ke Jepang, saya mulai kebuka lah ya. Membuka mata saya mulai terbuka karena orang Indonesia itu banyak yang tertutup di situ. Kalau orang Indonesia terbuka, membuka diri, membuka pikiran, orang Indonesia itu bakal bisa go internasional, bakal bisa. Sekarang itu Indonesia banyak dijajah orang asing, walau mereka nggak sadari, walau orang Indonesia itu nggak sadar, lagi dijajah dengan orang banyak. Kalau misalnya mulai open mind, mulai bisa ngelakuin hal sendiri, bakal bisa menang Indonesia itu. Indonesia itu kuat. Resource-nya tuh sebenarnya banyak ya. Resource banyak. Orang Kalau Indonesia dibandingin Jepang udah cuma segini, orangnya dikit. Orang Sumber Indonesia daya alam nggak ada, gempa mulu. Gempa mulu. Indonesia ada tanah, ada orang, sumber daya alam, ikan banyak, gempa dikit, ya semuanya ada. Cuman karena nggak open mind, itu dia. Nggak open mindnya juga karena mereka nggak sadar dibodoh-bodohi gitu. Kalau sadar aja gitu. Kalau sadar tiba-tiba sadar gitu. Oh iya ya. Oh iya ya. Mungkin karena nggak pernah. Itu memang paling hal yang apa ya? Mungkin itu yang paling membedakan antara diaspora sama orang yang memang nggak pernah keluar dari Indonesia sih. Menurut aku sendiri ya. Tapi sekarang kan karena ada internet, cek aja. Jadi jangan takut belajar hal baru. Masalahnya di internet kalau misalkan nontonnya cuma YouTube kan memang bergeraknya secara algoritma. Pada akhirnya mereka akan melihat apa yang menurut mereka setujui. Iya. Jadi kayak echo chamber juga sih sebenarnya. Iya, itu memang harus ditarik keluar aja sih sebenarnya. Iya, itu ketemu sama orang asing gitu. Ketemu orang asing. Berpikirnya beda. Sama orang Jepang juga beda. Sama orang Malaysia juga mungkin orang Indonesia juga beda gitu. Meskipun satu rumpun. Ya itulah pokoknya ya teman-teman. Ya banyak lah itu. Bisa kalau ini bisa jadi episode baru ini kalau bisa ngomong kayak gini. Tambah panjang lagi. Berarti ketemunya waktu udah mulai karir musik atau belum? Udah musik. Sebelum Ali. Oh sebelum Ali. Tapi udah mulai musik. Udah mulai musik. Udah mulai main bass. Udah mulai main bass. Ketemu terus waktu dari situ ya sebelum Ali sih. Jadi emang dari situ kenalan, mulai pacaran. Habis berapa tahun ya? 2015. Kita nikah 2019. Oh, 2019 ya? 2018 ya. 2018. Jadi sekitar 3 tahunan. Terus nikah. Terus sudah punya anak 1. Sekarang punya anak 1-2 tahun. Sekarang ngeband bareng. Terus suara anak saya sebenarnya masuk di recording. Iya. Ya waktu recording kan anak saya ikut tuh. Jadi waktu recording suaranya, take vokalnya ya. Teriak-teriak terus. Ya udah direkam aja teriakannya. Biar jadi layerin sekalian ya. Layerin sekalian. Dicari aja ada kok. Ada 3. Nah, dengan proyekan baru sekarang udah berapa? 2 minggu lah ya. Tapi apakah udah
mulai ada ajakan manggung kemana gitu? Buat manggung sih belum. Cuman ada yang karena dengar lagu saya gitu, karena unik. Jadi saya udah lagu sayanya tuh udah mulai ada di klub. Di klub udah mulai di setel. Terus Desember kayaknya bakal ada di radio lokal di daerah Kansai. Terus ada orang yang ngajuin dirinya, ya udah saya mau bikin music video lah gitu. Nggak usah pakai uang. Direkturnya berarti. Direkturnya dia mau bikinin music videonya. Tanoshimi nih. Oke. Ini sendiri apakah karena ada kemiripan dengan Indonesia makanya dipilih genre itu, atau ya memang suka dengan genre-nya itu sendiri? Ya pertama karena saya senang dengan genre-nya, terus yang keduanya karena emang mirip dengan Indonesianya, dengan dangdut sih sebenarnya. Nah, terus jadi keroncong juga mirip sih ya. Ya mirip sih. Jadi terus melodinya juga saya banyak terinspirasi dari lagu Indonesia juga. Jadi banyak yang dari chordnya itu dari chord Sunda, dari chord Jawa. Jadi emang kalau dinyanyiin rada susah. Banyak yang kalau misalnya di gitar, kalau nggak di piano gitu, banyak yang half tone. Itu rada waktu nyanyinya juga rada susah. Cuman kalau misalnya bagi orang Indonesia yang dengarnya gitu, sangat familiar. Oh ini keroncong toh. Keroncong toh. Ya. Oke. Nah, apa? Ya, jadi saya itu ingin bawa juga. Jadi kan lagu Indonesia itu yang lama gitu. Jadi saya ingin bawa biar anak muda juga denger gitu. Jadi walaupun melodinya itu rada keroncong lah, rada dangdut lah. Nah, sampai saat ini banyak yang dengerin dangdut. Masih banyak kan di TV dangdut. Cuman saya ingin dangdut itu jadi lebih, makanya saya tambah dengan reggaeton. Ingin semua orang itu denger dangdut dan bilang saya seneng dangdut itu nggak malu. Oh iya benar ya. Orang waktu saya waktu main ke Brazil, orang Brazil itu nggak ada yang malu dia seneng lagu Brazil. Jadi lagunya itu kayak reggaeton. Jadi ada lagu tradisional. Jadi lagu mereka itu ada populer Brazil. Mereka itu seneng dengerinnya. Mereka nggak malu bilang saya seneng lagu ini. Orang Indonesia ditanya kamu seneng dangdut nggak? Kalau ditanyain kamu seneng dangdut nggak? Seneng. Cuman kalau misal seneng genrenya apa? Bilangnya pasti rock. Lagu apa? Jarang yang bilang seneng apa keroncong gitu. Dangdut, susundaan, dikit. Iya. Jadi kalau tanyain suka atau enggak, kalau tanyain dengerin atau enggak dengerin, tapi dengerin. Cuma kalau misalnya seneng apa gitu ditanya, nggak pernah ngejawab. Ya di situ dia malah jaim semuanya. Jadi nggak usah jaim orang ya kita. Jadi harus bangga lah gitu. Ups, maafkan teman Tokyo. Jadi lanjutan rekaman kemarin dengan Kang Lutfi itu SD card-nya tiba-tiba hilang. Jadi lanjutan obrolannya juga sayang sekali hilang. Maafkan buat teman-teman yang masih penasaran, kayaknya obrolannya tanggung. Tapi semoga dengan obrolan Kang Lutfi kemarin bisa menjadi cerita atau menjadi informasi yang bagus juga buat teman Tokyo sekalian. Dan terima kasih udah tetap selalu dengerin Night in Tokyo. Jangan lupa follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berkaitan tentang Jepang, teman-teman. Dan jangan lupa juga kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast Night in Tokyo, mulai yang
Dari episode awal sampai episode yang paling baru, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekali lagi mohon maaf karena obrolannya jadi terpotong. Dan terima kasih juga teman Tokyo udah selalu dengerin Night in Tokyo dimanapun kalian berada, di Indonesia ataupun di seluruh dunia atau di negara lainnya, atau teman-teman Tokyo yang ada di Jepang. Oke, sekian buat episode kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.